Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengupas tentang filosofi jari tangan. Ini versi saya ya. Mungkin dari yang lain ada versi yang lain. Ini versi saya bahwa jari tangan kita memiliki banyak filosofi-filosofi. Tapi diantaranya adalah yang sedikit kami akan kupas. Yang pertama yaitu dari kelima jari ini, yang pertama adalah ini ibu jari. Nah, ini dinamakan ibu jari karena yang namanya ibu. Nah, ini istilahnya adalah memiliki tanggung jawab yang besar, bahkan 3 kali lipat. Ya, semua selalu dikaitkan dengan ibu, tidak ada bapak, jarang. Ibu kota, ibu jari, ibu kota, terus umul kitab, ya umul kitab atau ibunya kitab, itu selalu diartikan dengan ibu karena memang ibu memiliki kekuatan sebenarnya itu memiliki kekuatan 3 kali lipat dari bapak. Nah, ibu jari ini ya, ibu jari ini bisa saya filosofikan secara makna, secara nama. Ini ibu jari. Ini adalah sebagai kekuatan pokok alias pusat dari kekuatan, pusat dari kemampuan. Ini adalah jempol. Ya. Kemudian di samping jempol berdampingan dengan yang namanya telunjuk. Dari telunjuk ini saya filosofikan adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan untuk mampu memberikan suatu petunjuk, pemimpin. Nah, dari telunjuk ini adalah seorang pemimpin yang selalu untuk dalam kebenaran. Sementara antara ibu jari dan telunjuk ini letaknya jauh, beda dengan jari tengah maupun yang ini. Ini agak sedikit jauh. Ini artinya apa? Bahwa walaupun jempol ini jauh letaknya, tapi yang namanya telunjuk itu pasti membutuhkan ibu jari. Dalam hal apa? Dalam untuk melakukan perbuatan, dalam memegang ataupun ya, dia hebat, tapi dia pasti butuh ibu jari walaupun keberadaannya jauh, alias apa? Walaupun jauh, tapi keberadaannya sangat mempengaruhi. Inilah ibu. Nah, dalam memegang benda apapun, ya itu dengan antar ibu jari dengan telunjuk. Kalau pegang ini jarang, ya ini merokok, jarang. Tapi kekuatan semua 4 ini adalah pangkalnya adalah di ibu jari. Nah, ini secara nama ibu jari dan telunjuk, ya seorang pemimpin. Kemudian secara lain, makna lain, ibu jari ini adalah suatu pujian. Jempol ini adalah suatu pujian, sanjungan, pujian, ucapan yang berlebihan. Ini adalah jempol, karena kita simbolkan kalau kita memberikan suatu aplaus, sesuatu kebaikan ataupun memuji seseorang pasti adalah dengan jempol, tidak dengan ini, pasti jempol. Nah, ini adalah suatu kebaikan, kemudian diberikan suatu aplaus. Kemudian yang ini adalah telunjuk. Telunjuk ini simbolnya adalah memberikan petunjuk. Otomatis petunjuk ini adalah suatu kebenaran, sesuatu hal yang baik. Ini dikaitkan, difilosofikan adalah sesuatu hal yang baik, suatu kebaikan, suatu kebaikan, suatu kebenaran. Suatu kebenaran atau suatu kebaikan maka tidak akan tersampaikan apabila tidak ada kemampuan untuk menyampaikan. Kemampuannya ini adalah disimbolkan dengan jempol. Jempol ini adalah disimbolkan dengan kekuatan ataupun kemampuan kita, sehingga kita mampu untuk melakukan suatu amanat kita, yaitu seorang pemimpin.
Nah, karena seluruh pemimpin itu kita pasti membutuhkan doa seorang ibu. Seorang ibu pasti dibutuhkan oleh semua orang. Di balik kesuksesan itu ada doa seorang ibu. Di balik kekuatan telunjuk itu ada kekuatan atau ada kelibatannya dengan jempol atau ibu jari. Nah, kembali ini difilosofikan dengan suatu kebenaran, kebaikan seseorang. Nah, suatu kebaikan seseorang, suatu kebenaran kebaikan seseorang itu sangat di sampingnya adalah suatu jempol. Artinya apa? Kebaikan seseorang itu rentan gampang mendapatkan suatu pujian, dan suatu aplaus jempol yang berlebih. Ini suatu kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah setelah telunjuk, di sini ada jari tengah. Jari tengah saya filosofikan adalah suatu keburukan, kejelekan atau kejahatan. Makanya beda tatkala memberikan ini petunjuk, ini itu adalah suatu kebaikan. Tapi tatkala kita mengacungkan jari tengah, kita tahu sendiri maknanya ya. Ini menimbulkan simbol bahwa tengah ini suatu keburukan. Nah, suatu keburukan ini berdampingan dengan suatu kebenaran atau kebaikan. Karena antara kebaikan dan keburukan itu beda tipis. Selalu berdampingan. Di mana ada kebaikan, di situ ada keburukan, kejelekan. Di mana ada kejelekan, di situ ada kebaikan. Bahkan dalam diri seorang pun antara kejahatan, antara kebaikan dan keburukan pun ada. Falhamaha fujuruha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan falhamaha fujuruha, fujur, lacut alias apa keburukan seseorang, ilhamkan dalam hati seseorang. Wa taqwaha, dan takwanya pun ada. Maka dalam diri seorang itu antara takwa dan lacut atau kejahatan itu bersampingan, ada. Makanya tidak heran tatkala ada seorang dicap seperti ustadz atau orang terkenal baik, tapi dia pasti memiliki sedikit kejelekan dalam hatinya. Tidak ada yang sempurna. Sebaliknya, walaupun dia seorang yang jahat, seseorang yang buruk, dianggap buruk, tapi dalam hati nurani pasti memiliki suatu kebaikan dan lain sebagainya. Itu jari tengah. Kemudian setelah jari tengah ini ada jari manis. Jari manis, mengapa dinamakan jari manis? Karena adalah untuk menutupi suatu kejelekan. Kalau secara simbol, jari manis ini adalah suatu sikap tidak baik, suatu sikap respon tidak baik, atau suatu sikap respon mencela, menghina. Ini adalah jari manis. Nah, sikap mencela, sikap respon tidak baik, mencela, menghina, kemudian ini adalah suatu aib. Kemudian aib itu ditutup dengan sesuatu yang baik. Nah, celaan itu kadang ditutup dengan sesuatu yang baik. Maka jari simbol suatu sikap sikap yang tercela ini, respon buruk ini ditutupi dengan kata-kata manis atau disebut dengan jari manis. Setiap sesuatu respon tidak baik, respon menghina, respon menjelekan, respon menganggap buruk, ini bersampingan dengan jari tengah yang disimbolkan dengan keburukan dan kejelekan itu tadi. Makanya setiap ada keburukan dan setiap ada kejelekan, itu respon yang paling rentan yaitu respon tidak baik atau respon buruk. Ya, kemudian ini respon buruk. Respon buruk ini tidak dapat berdiri sendiri. Itu pasti ada sebabnya. Nah, mengapa? Ini
kalau seperti ini bisa. Ya, jari manis ini tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berdiri tegak sendiri, tapi dia membutuhkan salah satu untuk berdiri. Kalau tidak, jari tengah, jari kelingking. Nah, ini bisa berdiri tegak. Kalau begini pun bisa berdiri tegak, tapi kalau begini nggak bisa, rada susah. Tapi kalau jari lain bisa. Ya, ini bisa. Nah, tapi kayak ini rada susah untuk berdiri tegak. Tapi ini harus butuh pendamping. Ya. Sikap menghina, menjelekkan, ini butuh ada sesuatu yang dihina, yang dijelek. Yang pertama adalah keburukan, kemudian yang di sampingnya adalah rendah diri atau sikap merendahkan orang lain ataupun merasa rendah diri, merasa kecil ataupun orang kecil, ataupun tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan. Jari kelingking ini disimbolkan adalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan atau kemampuan, ataupun seseorang yang secara kasarnya adalah derajatnya adalah lebih rendah, ataupun seseorang yang rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Ini disimbolkan orang yang kurang memiliki kemampuan atau kekuatan, beda dengan jempol, makanya letaknya jauh, ya, berjauhan. Nah, ini adalah menjadi yang terakhir, yang paling kecil, tidak memiliki kekuatan ataupun merasa tidak mampu. Nah, kembali ke ini, adanya sikap menjelekkan, menghina. Kalau ada sesuatu yang dihina, yaitu baik bisa berupa menghina seseorang yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki derajat, ataupun orang yang rendah diri, ini bisa sangat rentan untuk dihina atau diejek. Kemudian di samping ini, orang bisa mengejek, bisa menghina, menjelekkan kalau seumpama ada keburukan pada orang yang dihina, ada keburukan. Makanya sikap mengejek, menghina, merendahkan orang lain itu tidak bisa dilakukan kalau tidak adanya kejelekan pada orang lain yang dihina, ataupun tidak ada faktor kekurangan atau aib pada orang yang dihina. Nah, ini adalah aib pada kekurangan seseorang, ini adalah kejelekan seseorang, ini adalah sikap atau respon menghina, menjelekkan orang lain. Ini adalah kebaikan orang lain, dan ini adalah aplaus ataupun pujian. Maka semuanya ini lengkap pada diri seseorang. Sikap, terutama sikap seseorang itu pada 5 jari yang ada pada masing-masing orang. Nah, ini ini menjelekkan, ini sangat dekat. Tapi kalau jempol atas pujian, ini rada jauh dengan kebaikan. Artinya apa? Orang yang baik itu jangan suka dipuji, harus jauh dari sikap mau dipuji, karena apa? Letaknya jauh. Nah demikianlah makna filosofi singkat 5 jari tangan pada diri kita, versi saya. Mungkin kalau ada versi lain, ya versi lain, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, isi kepala berbeda, walaupun ada kesamaan, yaitu sama-sama memiliki kepala dan memiliki jari tangan dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dari makna filosofi 5 jari tangan secara singkat dari saya, Kang Blangkon. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.